warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia dari kelompok 13, kelas R7B. Di sini saya ingin menjelaskan soal program linier metode grafik untuk mencari nilai minimum. Langsung saja kita masuk ke dalam soalnya. Seorang pasien di rumah sakit diharuskan memiliki setidaknya 84 unit obat A dan 120 unit obat B setiap hari. Setiap gram zat M mengandung 10 unit obat A dan 8 unit obat B. Dan setiap gram zat N mengandung 2 unit obat A dan 4 unit obat B. Sekarang anggaplah M dan N mengandung obat C yang tidak diinginkan, 3 unit per gram dalam M dan 1 unit per gram dalam N. Berapa gram zat M dan N yang harus dicampur untuk memenuhi kebutuhan minimum harian sekaligus meminimalkan asupan obat C? Berapa unit obat C yang tidak diinginkan dalam campuran ini? Kita masuk ke dalam solusi, yaitu kami mulai dengan meringkas data yang diberikan dalam tabel berikut. Obat A yang terkandung dalam zat M yaitu 10 unit, obat A yang terkandung dalam zat N yaitu 2 unit, obat B yang terkandung dalam zat M 8 unit, obat B yang terkandung di dalam zat N yaitu 4 unit. Kebutuhan minimum setiap harinya itu di obat A 84 unit, di obat B 120 unit. Sedangkan obat C kita belum ketahui. Di sini namun sudah diketahui zat M-nya 3 unit dan zat N-nya yaitu 1 unit. Masih di solusi, untuk membentuk model matematika, kita mulai dengan mengidentifikasi variabel keputusan. Jika X sama dengan jumlah gram bahan M yang digunakan dan Y jumlah gram bahan M yang digunakan. Masuk ke langkah satunya, yaitu fungsi kendala. Jumlah unit obat A dalam X gram zat M yaitu 10X. Ditambah jumlah unit obat A dalam Y gram zat N yaitu 2Y. Ada di sini ya. Tuh. Lalu, bisa kita sederhanakan, yaitu jadi 10 jadi 5X. Kita bagi 2 semua. Dan 2Y menjadi Y. Lebih dari sama dengan 84 dibagi 2 jadi yaitu 42 untuk persamaan 1. Persamaan keduanya yaitu jumlah unit obat B dalam X gram zat M ditambah jumlah unit B dalam Y gram zat N. Lebih dari sama dengan 120, yaitu di sini jumlah unit obat B 8X ditambah jumlah unit obat B dalam Y gram zat N yaitu 4Y. Lebih dari sama dengan 120, atau bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 4 yaitu 8X jadi 2X, 4Y jadi Y, lebih dari sama dengan 30. Jumlah gram zat M yang digunakan lebih dari sama dengan 0, jumlah gram zat N yang digunakan lebih dari sama dengan 0. Masih di langkah 1 yaitu fungsi tujuan. Tujuannya adalah meminimalkan asupan obat C. Dalam hal variabel keputusan, fungsi objektifnya adalah C sama dengan 3X ditambah Y. Masuk ke langkah 2-nya, yaitu membuat grafik. Penyelesaiannya, ubah tanda pertidaksamaan menjadi sama dengan. Yang pertama, 5X ditambah Y lebih dari sama dengan 42, menjadi 5X ditambah Y sama dengan 42. Yang kedua yaitu 2X ditambah Y lebih dari sama dengan 30, diubah menjadi 2X ditambah Y sama dengan 30. Masih di langkah kedua, yaitu yang pertama, ada 5X ditambah Y sama dengan 42. X-nya kita ubah menjadi 0, titik pertama X. Kita ubah menjadi 0, yaitu 5 dikali 0 ditambah Y sama dengan 42. Karena 5 kali 0 jadi 0, jadi sisa Y aja. Jadi Y kita dapat 42 dan X kita udah ubah menjadi 0. Jadi sini 0,42. Titik keduanya yaitu kita ubah Y menjadi 0. 5X ditambah 0 sama dengan 42. Karena 0 jadi kita langsung masuk ke 5X sama dengan 42. X sama dengan 8,4. Dapat 8,4 ini dari 42 dibagi 5. Hasilnya 8,4. Kita dapat X 8,4 dan Y kita udah ubah menjadi 0. Selanjutnya di persamaan kedua yaitu 2X ditambah Y sama dengan 30. X ini kita ubah menjadi 0. Jadi 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 30. 2 dikali 0, 0 jadi sisa Y. Jadi Y kita dapat nilai 30 dan 0 kita ubah di sini. Kita dapat 0, Y-nya yaitu 30. Titik keduanya yaitu Y kita ubah menjadi 0.
2x ditambah y sama dengan 30. 2x ditambah 0 sama dengan 30. Jadi karena 0, kita langsung masuk ke 2x sama dengan 30. X sama dengan 15. Kita dapat nilai 15 ini dari 30 dibagi 2. X kita dapat 15 dan Y kita dapat 0. Masih di langkah kedua, di sini kita membuat grafiknya. Di persamaan pertama kita sudah dapat titik-titiknya. Yang pertama yaitu titik X-nya 0 dan Y-nya 42. X-nya 0 dan Y-nya 42. Kita taruh di sini. Dan yang keduanya itu 8,4, Y-nya 0. X-nya 8,4 dan Y-nya 0. X-nya 8,4 dan Y-nya 0. Di sini kita buat garis untuk persamaan pertama. Untuk persamaan kedua yaitu kita dapat nilai X-nya 0 dan Y-nya 30. X 0, Y 30. Dan untuk yang kedua, kita dapat nilai X-nya 15 dan Y-nya 0. X-nya 15 dan Y-nya 0. Ini kita buat garis untuk persamaan kedua. Lalu, karena terdapat dua pertidaksamaan lebih dari sama dengan, maka arsiran mengarah ke atas. Di sini kita buat. Nah, kita dapat titik koordinatnya yaitu yang A 0,42, X-nya 0, dan Y-nya 42. Titik B-nya kita belum menemukan di sini. Titik C-nya yaitu X-nya 15 dan Y-nya 0. Untuk menentukan nilai B di sini, kita menggunakan eliminasi dan substitusi. Eliminasi di sini kita menghitung nilai Y. Maka kita harus menghilangkan nilai X di sini dengan cara persamaan pertama dikalikan 2, persamaan kedua dikalikan 5. Maka kita dapat 5 dikali 2 10x, Y dikali 2 2Y, 42 dikali 2 84. Untuk persamaan keduanya yaitu 2 dikali 5 10x, 5 dikali Y sama dengan 5Y, 30 dikali 5 sama dengan 150. Kita kurangin untuk menghilangkan nilai X ini. 2 dikurang 5, maka hasilnya min 3Y. 84 dikurang 150, hasilnya minus 66. Y sama dengan 22. Kita dapat nilai 22 ini dari min 66 dibagi 3. Min 66 dibagi min 3. Maka hasilnya 22. Kenapa hasilnya plus? Karena minus ketemu minus. Maka hasilnya plus untuk pembagian dan perkalian. Kita masuk ke substitusi. Kita mencari nilai X di sini. Maka kita dapat 5X ditambah Y sama dengan 42. 5X ditambah 22 sama dengan 42. Nilai 22 di sini kita dapat dari hasil eliminasi. Maka kita masukkan nilai Y di sini yaitu 22. 5X sama dengan 42 dikurang 22. Nilai 22 ini karena pindah ruas jadi minus. Jadi 42 dikurang 22. 5X sama dengan 20. X sama dengan 4. Nilai 4 ini kita dapat dari 20 dibagi 5. Maka kita dapat nilai X yaitu 4 dan Y-nya 22. Kita masukkan di dalam titik koordinat. Sudah kita dapat nilai titik koordinat A-nya itu 0,42, yang B 4,22 dan C 15,0. Masuk langkah 3 di sini yaitu mencari nilai fungsi tujuan atau masukkan ke dalam nilai C. Nilai C kita dapat 3X ditambah Y. Nah, di sini sudah ada titik koordinat yang tadi kita sudah hitung. Tinggal masukkan ke dalam nilai C. Untuk titik koordinat A di sini, X-nya 0 dan Y-nya 42. Kita masukkan ke dalam nilai C. Yaitu C sama dengan 3 dikali 0 ditambah Y-nya yaitu 42. Sama dengan 0 ditambah 42 yaitu 42. Untuk titik koordinat B, yaitu X-nya 4 dan Y-nya 22. Maka kita masukkan 3 dikali 4 ditambah 22. Hasilnya 12 ditambah 22 yaitu 34. Dan nilai C di sini kita masukkan 3 dikali 15 ditambah 0. Di sini X-nya 15 dan Y-nya 0. Maka kita dapat 3 dikali 15, 45. Dan Y-nya yaitu 0, 45 ditambah 0 sama dengan 45. Di sini kita sudah mendapat nilai minimum, yaitu di titik koordinat B.
Kesimpulannya di sini yaitu berapa gram zat M dan N yang harus dicampur untuk memenuhi kebutuhan minimum harian sekaligus meminimalkan asupan obat C. Nilai minimum dari fungsi tujuan C sama dengan 34, terjadi pada titik ekstrim B, yaitu X-nya 4 dan Y-nya 22. Oleh karena itu, solusi optimal untuk masalah program linear yang diberikan adalah X sama dengan 4 dan Y sama dengan 22, atau bisa kita langsung ubah, zat M-nya kita dapat 4 dan zat N-nya yaitu 22 dengan hasil 34 kebutuhan per hari. Sekian penjelasan video dari saya. Sekiranya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julfiki dari kelompok 13 kelas R7B, ingin menjelaskan program linear metode grafik dengan nilai minimum. Di sini saya diberi contoh 5 dengan soal sebagai berikut. Seorang pasien di rumah sakit diharuskan memiliki setidaknya 80 unit obat A dan 120 unit obat B setiap hari. Setiap gram zat M mengandung 10 unit obat A dan 8 unit obat B, dan setiap gram zat N mengandung 2 unit obat A dan 4 unit obat B. Sekarang anggaplah M dan M mengandung obat C yang tidak diinginkan, 3 unit per gram dalam M dan 1 unit per gram dalam N. Berapa gram zat M dan N yang harus dicampur untuk memenuhi kebutuhan minimum harian sekaligus meminimalkan asupan obat C? Berapa unit obat C yang tidak diinginkan dalam campuran ini? Sebagai solusi, kami mulai dengan meringkas data yang diberikan dalam tabel berikut. Obat A, jumlah obat per gram dalam zat M sebagai X 10 unit ditambah zat N sebagai Y 2 unit dengan kebutuhan minimum setiap hari 84 unit, dan obat B 8 unit zat M ditambah 4 unit zat N dengan kebutuhan minimum setiap hari 120 unit, dan obat C jumlah obat per gramnya yaitu 3 unit zat N ditambah 1 unit zat N dengan kebutuhan minimum setiap harinya belum diketahui. Maka untuk membentuk model matematika, kita mulai dengan mengidentifikasi variabel keputusan. Jika X sama dengan jumlah gram bahan M yang digunakan, Y sama dengan jumlah gram bahan N yang digunakan. Langkah pertama, fungsi kendalanya. Untuk persamaan pertama, jumlah unit obat A dalam X gram zat M ditambah jumlah unit obat A dalam Y gram zat N lebih dari sama dengan 84, maka nilainya 10X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 84. Masih bisa dikurangi atau diminimalkan menjadi 5X ditambah Y lebih dari sama dengan 42 untuk persamaan pertama. Yang kedua, persamaan kedua yaitu jumlah unit obat B dalam X gram zat M ditambah jumlah unit obat B dalam Y gram zat N lebih dari sama dengan 120. Jadi di sini 8X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 120, masih bisa diminimalkan jadi 2X ditambah Y lebih dari sama dengan 30. Jumlah gram zat M yang digunakan lebih dari sama dengan 0. Jumlah gram zat N yang digunakan lebih dari sama dengan 0. Jadi maksudnya X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Fungsi tujuannya adalah meminimalkan asupan obat C. Dalam variabel keputusan, fungsi objektifnya adalah C sama dengan 3X ditambah Y. Untuk langkah kedua, membuat grafik. Penyelesaiannya yaitu ubah tanda pertidaksamaan menjadi sama dengan. Untuk persamaan pertama, 5X ditambah Y lebih dari sama dengan 42 diubah menjadi 5X ditambah Y sama dengan 42. Dan untuk yang kedua, 2X ditambah Y lebih dari sama dengan 30. Kita rubah menjadi 2X ditambah Y sama dengan 30.
Untuk mencari titiknya, sebelum titik koordinat kita harus mencari titik pertama, yaitu untuk persamaan pertama 5x ditambah y sama dengan 42. Kita masukkan titik pertama x sebagai 0. 5 dikali 0 ditambah y sama dengan 42. Jadinya y sama dengan 42. Maka hasilnya x sama dengan 0, y 42. Untuk titik keduanya kita masukkan y sama dengan 0. 5x ditambah 0 sama dengan 42. Maka 5x sama dengan 42, x sama dengan 8,4. Hasilnya x sama dengan 8,4 dan y sama dengan 0. Untuk persamaan kedua, 2x tambah y sama dengan 30, kita masukkan titik pertama x sama dengan 0. 2 dikali 0 ditambah y sama dengan 30. Maka y sama dengan 30. Hasilnya x sama dengan 0, y sama dengan 30. Untuk titik kedua kita masukkan y sama dengan 0. 2x ditambah 0 sama dengan 30. 2x sama dengan 30, maka x sama dengan 15. Jadi hasilnya x sama dengan 15 dan y sama dengan 0. Untuk membuat grafiknya, kita masukkan terlebih dahulu nilai titik-titik yang tadi kita cari dengan yang pertama x sama dengan 0 dan y sama dengan 42. Dan di sini x sama dengan 8,4 dan y sama dengan 0. Di sini y x sama dengan 0 dan y 30. Di sini x sama dengan 15 dan y sama dengan 0. Maka ini kenapa ke atas? Karena terdapat dua pertidaksamaan lebih dari sama dengan, maka arsirannya mengarah ke atas. Dengan titik koordinat A, B, dan C, di sini saya simpulkan untuk titik koordinat A yaitu x sama dengan 0 dan y sama dengan 42. Dan titik B karena mengandung perpotongan garis, maka kita cari dengan cara eliminasi dan substitusi. Dan C yaitu x sama dengan 15 dan y sama dengan 0. Mengapa saya pilih ini? Karena mengandung banyak arsiran. Jadi terdapat titik A dan B dan C. Nah, untuk mencari titik B yang tadi, kita harus mencari dengan cara eliminasi dan substitusi. Kita pertama mengeliminasinya, 5x ditambah y sama dengan 42 dikurang 2x ditambah y sama dengan 30. Maka hasilnya x sama dengan 4. Lalu kita substitusi, 5x ditambah y sama dengan 42. Kita masukkan nilai x yang tadi menjadi 5 dikali 4 ditambah y sama dengan 42. Maka y hasilnya 22. Di sini titik koordinat B yaitu x sama dengan 4 dan y sama dengan 22. Nah, langkah ketiga di sini kita mencari nilai fungsi tujuan atau masukkan ke dalam nilai c yang tadi. C di sini sama dengan 3x ditambah y. Nah, kita masukkan titik koordinat yang kita temukan tadi di atas. Untuk titik koordinat A, x sama dengan 0, y sama dengan 42. Kita masukkan c sama dengan 3 dikali 0 ditambah 42 sama dengan 42. Dan B, x sama dengan 4, y sama dengan 22. Kita masukkan menjadi c sama dengan 3 dikali 4 ditambah 22 sama dengan 34. Dan untuk titik koordinat C, x sama dengan 15, y sama dengan 0. Kita masukkan c sama dengan 3 dikali 15 ditambah 0, maka hasilnya 45. Di sini saya pilih untuk titik B. Kenapa? Karena di sini nilai paling minimum yaitu terdapat pada titik koordinat B, maka saya pilih titik koordinat B. Lalu kesimpulannya, berapa gram zat M dan N yang harus dicampur untuk memenuhi kebutuhan minimum harian sekaligus meminimalkan asupan obat C?
Nilai minimum dari fungsi tujuan C sama dengan 34 terjadi pada titik ekstrim B, X sama dengan 4 dan Y sama dengan 22. Oleh karena itu, solusi optimal untuk masalah program linear yang diberikan adalah X sama dengan 4 dan Y sama dengan 22, atau Zm 4 dan Zn yaitu 22 dengan hasil 34 kebutuhan per hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.